Tetapi memang perusahaan ini mempunyai koneksi yang cukup kuat di pusat. Jadi ketika masuk di Sulawesi ketemu Jenderal A, Jenderal B, gubernurnya. Terkhusus untuk Sulawesi Selatan, pertama proyeknya itu di Bone, Kabupaten Bone. Saya sudah ketemu dengan Pak Aswan Sulaiman, adiknya Pak Gubernur, dengan bersama Brigjen Yusran yang ada di Pangdam, Kodam, berikut, dan Kadif Kostrat 3 yang ada di Pakatau. Mereka sudah bertemu dengan kami. Tetapi untuk wilayah Goa sebenarnya tidak masuk deadlock penanaman padi Japonica pertama. Betul. Waktu itu beliau mau Brigjen Yusran menyarankan saya untuk ketemu Pak Bupati. Saya ketemu Pak Desa Gulubori, jangan dulu Mas. Nanti seperti Bone kita langsung masuk ke dinas pertaniannya. Dinas pertanian menerima baik karena petani kita di subsidi beras, subsidi padi, bibit dikasih dulu, nanti dipotong di saat panen. Nah, jadi padi Japonica ini sudah berkembang di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. di daerah-daerah tersebut itu dikondisikan oleh tokoh-tokoh di pusat. Di wilayah Goa, saya bawa di Goa. Kenapa saya masukkan mulai dari desa, mulai dari langsung tingkat petani? Karena keinginan saya, karena saya juga warga Goa, warga di Todotoa, supaya ke depannya ini kalau misalnya kita main di tingkat desa dan ada target yang dikasihkan ke saya untuk berapa hektar supaya di Goa ini dibuatkan food estate. Kalau ada food estate nanti di Kabupaten Goa, otomatis perusahaan akan membuat pabrik di sini, pabrik beras. Yeah. Dan mulai dari pengepakan, mulai dari panen, pengepakan sampai berupa beras dikarungkan itu kita semua yang kelola. Tetapi kalau dari tingkat kabupaten, otomatis Pemda yang akan membuat food estate ini tadi Pak. Seperti yang di Bone itu kami masuk satu kali ke sana, kepala dinas pertaniannya langsung menelpon bupati, dia siapkan 118.000 hektar untuk tanaman Japonica. Cuman demplotnya kalau saya belum mengiyakan di Bone, mereka perusahaan tidak akan menanam di Bone dulu. Kesempatan ini akan saya manfaatkan untuk Japonica ini ditanam di Kabupaten Goa sebagai denplot percontohan profil project kedepannya pertanian teknologi pertanian di Sulawesi Selatan. Jadi itu yang pertama, kenapa saya libatkan desa-desa supaya bumdesnya ini bisa kita hidupkan Pak di situ Pak. Karena banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat sebenarnya di sana. Yang pertama, padi Japonica ini perusahaan memberi harga beli dari petani dari sawah ke kita sebagai pengurus itu 5.200 per kilo. Hasil pertanian yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, yang dulunya mereka cuma mendapatkan 6 ton di tanah di Jawa dengan teknologi pertanian Jajar Legowo yang sudah mungkin PPL-nya kerja keras, mereka cuma mendapatkan 6-7 ton di Jawa. Dengan kultur tanah yang sudah tanah di Jawa itu kan sudah kena pupuk kimia terus. Sedangkan padi Japonica ini tidak terlalu memakai pupuk kimia Pak, pupuk kompos atau pupuk organik. Di sana sudah mencapai 9-10 ton per hektar. Itu sekarang ini lagi panen di daerah Kediri dan Semarang. Jumlah terakhir yang saya mendapatkan laporan itu 9-10 ton. Seandainya di Goa ini dengan kultur tanah yang bagus, dengan irigasi yang saya pikir irigasi pertanian di sini cukup bagus sekali Goa. Cuman petaninya kurang diimbangi dengan teknologi pertanian Pak. PPL aja nggak pernah turun di Goa kayaknya. Karena di kampung saya di Todotoa saya belum pernah lihat ada PPL pertanian dari dinas Kabupaten Goa. Tidak ada pernah mengecek lahan-lahan yang ada di sini. Nah inilah kesempatan buat kita penggerak pertanian, bagaimana caranya mengkoordinir di setiap desa supaya desa kita maju, pertanian kita kuat, dan nantinya kita menjadi pelopor pertanian di Kabupaten Goa, khususnya Sulawesi Selatan. Karena kalau memang yang serius kita akan kerja di kabupaten yang lain juga dengan tim yang ada ini. Maros sudah siap,
pertanian di sana. Tinggal kita datang di sana mensosialisasikan Japonica. Nanti dengan sistem yang seperti apa kami akan sampaikan di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi Japonica ini pemakaian pupuk kimia dari yang biasanya 2 karung pupuk kimia cukup 1 karung Pak, sisanya diisi pupuk kompos atau pupuk organik. Berikutnya, pupuk kompos ini perusahaan saya larang untuk membawa pupuk-pupuk organik dan kompos itu dari Jawa ke sini. Kita bisa berdayakan BUMDes di sana dengan dana ketahanan pangannya, dan kita bisa kelola sendiri setiap desa. Kita tinggal datangkan tim dari PT Amerta untuk membuat pupuk organik, pupuk kompos di setiap desa yang dominan ada sampai di mana? Japonicanya. Jadi nanti kita membuat grup Japonica, pengelola kita kelola sama-sama. Kita juga bisa ngatur nanti harganya. Jadi 5.000 pasti PT itu nanti membuatkan kontrak Pak di setiap petani, harga tidak berubah dan berapa kali tanam. Food step target saya untuk pembuatan pabrik kita khususkan jangan daerah-daerah kota, daerah pertanian Pak. Mungkin di desa-desa kita yang mungkin nggak terlalu berjauhan, nanti kita untuk usulkan ke perusahaan agar membuat pabrik beras di situ. Ini sedikit mengenai Japonica. Nah, dan beliau yang akan memodalkan ini, beliau itu Direktur Pemasaran PT Amerta Tani Maju. Jadi beliau itu sudah keliling seluruh Indonesia. Targetnya PT ini Japonica itu bukan ditanam di Sulawesi saja, mungkin di wilayah Maluku, wilayah Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah. Jadi mereka akan terus bergerak karena lahan-lahan kostrat seluruh Indonesia mereka sudah mempunyai MOU. Jadi lahan kostrat itu sudah bisa ditanami Japonica. Nah, ini perusahaan Japonica. Di Bone, Kabupaten Bone, kemarin Kepala Dinas menyampaikan kepada kami bahwa sudah pernah ada PT yang masuk ke Bone menanam Japonica. Kenapa sampai terhenti? Bukan masalah hasil panennya. Hasil panennya cukup luar biasa. Harganya juga sudah luar biasa, waktu itu lebih daripada padi biasa ditanam, dibelinya. Tetapi perusahaan tidak bisa menyediakan bibit. Nah, di PT Amerta Tani ini mereka mempunyai penangkaran untuk bibit pertanian sendiri dan mempunyai lab sendiri. Jadi kita tidak akan kesusahan bibit. Seandainya petani kita sudah menanam Japonica, bibit berikutnya ini tidak akan susah. Nah, ini yang mau dikirim sekarang ini untuk Sulawesi itu ada 200 ton. 200 ton bibit. Nah, di situ ada hubungan nanti Pak Matthew yang akan menjelaskan di mana nanti potensi-potensi badan usaha desa kita bisa ikut andil di PT ini. Nah, jadi bisa meningkatkan PAD Pak. PAD. Yang pertama pembuatan kompos, pembuatan pupuk. Pupuk itu bisa kita setiap desa nanti kita plot, kita ajar, kita jual sendiri ke petani. Nanti petani kita potong pas panen. Karena kan pupuk kimianya sudah setengah dari 2 karung menjadi 1 karung. 1 karungnya ini diganti dengan pupuk organik tadi, pupuk kompos tadi. Nah, itulah kesempatan desa bisa memanfaatkan itu nanti dengan bimbingan dari tim kami PT Amerta, bagaimana cara mencukupi pupuk itu untuk kebutuhan petani-petani kita. Nah, jadi itu mungkin ada yang di bapak-bapak tanyakan, silahkan. Kalau bisa saya jawab, saya akan jawab. Tetapi nanti kalau saya nggak bisa, ada nanti Pak Matthew yang akan kesini dan akan menjelaskan lebih rinci pos-pos mana yang bisa digarap. Nantinya setelah panen raya, kita rame-rame saja undang gubernur untuk panen raya, atau bupati panen, bisa, karena PT Amerta ini sudah punya koneksi ke sana sebenarnya. Saya larang menemui bupati atau gubernur, karena kita mulai dari bawah baru kita boomingkan. Kan seperti programnya Pak Bupati sekarang, Cimory Dairyland. Cimory Dairyland yang ada di desa Pak Talas, Tonasa. Cimory Dairyland itu adopsi dari Kabupaten Probolinggo.